Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kesempatan ini meskipun kita KBM-nya dalam jaringan, mudah-mudahan tidak menyungkurkan, tidak menyudutkan dan tidak menjatuhkan kita atau mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu, ya. Baik, apa kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita semua, dan tentunya Allah berikan semangat buat kita dalam menuntut ilmu sampai kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Baik, nah hari ini kita akan memahami atau mempelajari satu materi terakhir di dalam sebuah bab 1, yaitu memahami kohesi dan koherensi dalam sebuah teks deskripsi. Nah, nanti Bapak akan kirim sebuah tautan di dalam Google Form yang akan Bapak kirimkan. Silakan setelah itu kalian amati, pahami, simak baik-baik, kemudian catat di dalam sebuah buku catatan, dan tentunya kerjakan soal-soal yang ada di dalam tautan Google Form tersebut, ya. Sekali lagi, nanti akan Bapak kirimkan tautan Google Form. Di dalamnya ada informasi atau materi tentang memahami kohesi dan koherensi di dalam sebuah teks deskripsi. Kemudian kalian catat di dalam buku catatan kalian dan kerjakan soal-soal di dalam Google Form tersebut. Baik, jelas ya? Oke, sedikit mungkin dari Bapak tentang kohesi dan koherensi nanti akan disampaikan lebih detail di dalam tautan yang ada di dalam Google Form tersebut. Kalian bisa buka halaman di LKS, halaman 10 ya. Di halaman 10 kalian bisa lihat catatan simpel di dalam memahami sebuah kohesi dan koherensi. Apa itu kohesi dan koherensi? Kohesi dan koherensi itu begitu sangat penting di dalam sebuah teks deskripsi karena berkaitan dengan makna yang konkret atau makna yang jelas di dalam sebuah penyampaian deskripsi itu sendiri. Apa itu kohesi? Kalian bisa lihat, kohesi merupakan hubungan di antara bagian-bagian paragraf untuk membuat struktur yang teratur. Jadi kohesi ini adalah keterkaitan hubungan antar paragraf. Jadi memiliki cerita yang sama di dalam paragraf 1 dengan paragraf yang lainnya. Jadi tidak bisa mengada-ngada atau tidak bisa melebar luas ceritanya dan tidak nyambung begitu ya. Nah, selanjutnya adalah di dalam kohesi itu biasanya terdapat beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu ada konjungsi, yang kedua ada pengulangan kata, dan yang ketiga yang pernah kita pelajari yaitu kata ganti begitu ya. Seperti dia, mereka, dan biasanya ada akhirannya ya, sepertinya, kemudian diantaranya dan lain-lain gitu ya. Kemudian selain ada sudut pandang, ada kata lain lagi di dalam sebuah kohesi, yaitu kata ganti tunjuk begitu ya, yaitu seperti ini, itu, dan yakni. Nah, ini sedikit materi daripada kohesi, yaitu kesinambungan atau keselarasan atau keterkaitan antara hubungan paragraf 1 dengan paragraf yang lain. Oke, paham semuanya ya. Nah, yang kedua adalah koherensi, yaitu berupa keterkaitan makna di dalam kalimat. Nah, kalau kohesi itu antar paragraf, nah kalau koherensi itu hubungan maknanya antar kalimat. Tidak bisa atau tidak boleh dan sangat tidak diperkenankan begitu kalau misalnya dalam sebuah teks deskripsi kalimat satu dengan kalimat lain tidak nyambung. Nah, itulah pentingnya adanya koherensi. Itu ada keterkaitan ya antara kalimat satu dengan kalimat lain. Nah, ini sedikit materi dari Bapak tentang memahami kohesi dan koherensi. Kalian bisa pahami lebih detail terhadap pemahaman kohesi dan koherensi ya. Terima kasih, silakan pahami dan simak tautan di dalam sebuah Google Form yang akan Bapak kirimkan ke grup kelas. Silakan kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.